Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Yuspita pada mata pelajaran Geografi. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas mengenai materi terbaru, sebaran dan potensi pengelolaan sumber daya alam, dimulai dari kelautan, kehutanan, pertambangan, sampai dengan pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang tentunya sumber daya ini merupakan salah satu sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana agar ketersediaannya semakin lestari. Tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam serta menggolongkan sumber daya alam berdasarkan kriteria tertentu dengan baik dan benar. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 subbab. Yang pertama mengenai klasifikasi sumber daya alam. Yang kedua mengenai sebaran dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disingkat AMDAL sebagai pembangunan berkelanjutan. Nah, langsung saja kita akan membahasnya pada materi berikut ini. Oke, dan yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Nah, klasifikasi sumber daya alam ini adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan juga potensinya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable research. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable research. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable research ini disebut juga dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Nah, pembaruan ini bisa terjadi dengan 2 jalan, yaitu yang pertama secara reproduksi dan tentunya dengan adanya siklus. Nah, untuk pembaharuan dengan reproduksi, itu pembaharuan ini terjadi pada sumber daya alam hayati, seperti hewan, tumbuhan yang dapat berkembang biak sehingga jumlahnya bertambah. Nah, untuk jalan yang kedua, yaitu pembaharuan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air, udara, itu terjadi karena adanya proses melingkar atau membentuk siklus. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dibagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam non-hayati atau abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan juga kincir angin. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau yang biasa disebut biotik, merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut juga sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. Yang termasuk ke dalam sumber daya alam hayati itu seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan juga manusia. Ya, yang ketiga dan yang terakhir ini adalah sumber daya alam berdasarkan potensinya. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ini adalah sumber daya alam materi. Adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan pastinya energinya. Misalnya kayak batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari. Nah, manusia ini menggunakan energinya yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu untuk memasak, menggerakkan kendaraan, mesin industri, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk mata pencaharian,
pertanian atau perikanan, tempat tinggal, area bermain anak-anak, dan sebagainya. Di kota-kota besar, contohnya seperti Jakarta, sumber daya alam ruang ini makin sulit didapatkan karena terlalu banyak populasi penduduk yang tinggal di Jakarta. Yang keempat adalah sumber daya alam waktu. Sulit dibayangkan bahwa waktu ini merupakan salah satu sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu itu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapatkan itu pastinya pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Itu adalah salah satu contoh sumber daya alam. Baik anak-anak, itu adalah materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Perlu kita ketahui bahwa pengelolaan sumber daya di Indonesia ini memakai berbagai macam prinsip untuk menjaga kelestariannya, yaitu prinsip ekoefisien. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi ekologi. Dan juga ada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan memaksimalkan sumber daya alam untuk menghidupi masa kini tanpa membahayakan generasi yang akan datang. Baik, untuk mengakhiri materi kali ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu habis? Adakah inovasi lain untuk meminimalisir penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Jawabannya silahkan kalian tuliskan di buku. Minggu depan kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan ini. Baik, selesai sudah materi mengenai sebaran dan potensi pengelolaan sumber daya alam pada subbab klasifikasi sumber daya alam. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami oleh anak-anak, dan semoga apa yang Ibu jelaskan bisa menjadi pengetahuan yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.